Halo semuanya, apa kabar? Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ovni Alfionita Rondo. Saya adalah seorang mahasiswa aktif Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini, saya bersyukur dan berterima kasih karena saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan gangguan yang sering terjadi pada pertumbuhan dan perkembangan anak dan pengaruh keluarga terhadap perkembangan seorang anak. Podcast ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas UAS yang diberikan oleh dosen mata kuliah pengampu Psikologi Perkembangan Anak. Dalam pertumbuhan dan perkembangan anak balita memang berbeda-beda. Akan tetapi, beberapa masalah atau perubahan yang tidak wajar bisa menyebabkan gangguan tumbuh kembang seorang anak, bahkan hingga jangka panjang. Sebagai orang tua, penting untuk mengetahui berbagai jenis gangguan tumbuh kembang seorang anak. Ada beberapa jenis gangguan perkembangan yang terjadi pada anak. Penting bagi orang tua untuk mengetahui gangguan tumbuh kembang anak yang paling umum terjadi, yaitu yang pertama yang perlu kita ketahui adalah gangguan spektrum autisme. Gejala gangguan spektrum autisme biasanya muncul di awal masa tumbuh kembang seorang anak. Yang penderita GSA atau yang biasa disebut gangguan spektrum autisme terlihat seperti hidup di dalam dunianya sendiri. Mereka tidak mampu mengembangkan hubungan emosional dengan orang lain di sekitar mereka. Ada beberapa jenis gangguan tumbuh kembang anak autisme, yaitu yang pertama yang dapat kita lihat adalah komunikasi dan bahasa mereka. Anak yang menderita autisme memiliki kemampuan yang lemah untuk mengekspresikan diri sendiri dalam percakapan. Bicara mereka bisa jadi berulang-ulang kali atau memiliki kemampuan komunikasi verbal dan tahapan perkembangan bahasa anak yang lemah. Mereka tidak mampu mengatur frasa dan kalimat, atau pengucapan mereka mungkin tidak lazim. Dan mereka bisa terus berbicara dan menolak untuk mendengarkan saat bercakap-cakap dengan orang lain. Yang kedua yang dapat kita lihat adalah interaksi sosial mereka. Interaksi sosial anak penderita gangguan spektrum autisme ini memiliki kemampuan komunikasi nonverbal yang lemah, dan anak biasanya terlambat bicara. Komunikasi nonverbal ini termasuk gestur, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Oleh karena itu, mereka kesulitan untuk menyampaikan pikiran dan perasaan mereka dengan orang lain. Kemampuan sosial anak juga terpengaruh. Mereka cenderung kesulitan dalam menjalin pertemanan, biasanya karena mereka tidak mampu memahami perasaan dan kebutuhan orang lain. Yang berikut yaitu perilaku. Perilaku anak-anak penderita autisme cenderung melakukan gerakan berulang seperti berputar-putar, mengayunkan tubuh, atau membenturkan kepala. Mereka terus bergerak seperti tidak bisa diam. Kelainan perilaku lainnya meliputi tidak bisa menghadapi perubahan dan hanya mau makan jenis makanan tertentu. Yang berikut yaitu panca indera. Kelima indera pengidap autisme biasanya sensitif. Mereka mungkin tidak kuat melihat cahaya silau, suara yang terlalu bising, sentuhan yang kasar, bau yang menyengat, atau rasa makanan yang terlalu tajam. Keturunan autisme dalam keluarga, masalah otak, jenis kelamin anak, atau usia orang tua ketika anak lahir dapat memicu munculnya autisme. Sayangnya, autisme merupakan kelainan seumur hidup. Namun jika dideteksi secepat mungkin, kita sebagai orang tua bisa membantu anak menyesuaikan diri supaya bisa hidup lebih mandiri dan berkualitas. Gangguan yang kedua yang dapat kita lihat adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder, atau yang sering disingkat ADHD. ADHD adalah salah satu gangguan tumbuh kembang anak yang sifatnya kronis dan paling sering terjadi. Memiliki ADHD berarti otak tidak bekerja sebagaimana mestinya.
Gangguan ini biasanya muncul selama masa kanak-kanak dan bertahan hingga masa dewasa. Gejala ADHD pada anak biasanya mulai timbul sebelum usia 12 tahun. Pada beberapa anak, gejala bisa tampak di usia 3 tahun. Gejala gangguan pada anak ini bisa terkisar dari ringan hingga berat dan bisa berbeda antara laki-laki dan juga perempuan. Anak-anak menderita ADHD mungkin menunjukkan tanda-tanda berikut ini, yaitu yang pertama yang perlu kita ketahui adalah terlalu banyak bicara, atau mereka sulit untuk mengatur aktivitas, mereka sulit untuk tetap fokus, lupa untuk melakukan hal-hal tertentu, tidak sabar menunggu gilirannya, sering melamun, sering kehilangan barang, berlarian di saat yang tidak tepat, lebih suka menyendiri, sulit diberitahu atau mengikuti arahan dari orang lain, sulit untuk bermain dengan tenang. Cedera otak, keturunan, berat lahir yang ringan, penggunaan alkohol dan kebiasaan merokok selama kehamilan, kelahiran prematur, dan paparan terhadap polusi atau zat-zat yang berbahaya saat hamil dapat memicu ADHD pada seorang anak. Meskipun tidak dapat menyembuhkan ADHD, pengobatan bisa meringankan gejalanya. Yang ketiga, gangguan yang perlu kita lihat adalah gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan menyebabkan anak memiliki rasa takut yang berlebihan pada hal-hal yang tidak lazim. Anak juga mungkin selalu merasa cemas dan tertekan pada situasi normal. Anak-anak menderita gangguan tumbuh kembang dalam hal kecemasan bisa mengalami ketakutan yang begitu dahsyat, yang tiba-tiba muncul tanpa peringatan. Sebagai contoh gangguan pada anak adalah gangguan obsesif kompulsif, di mana anak terus mengalami pemikiran dan perilaku yang seolah-olah terobsesi dan mereka tidak bisa berhenti. Yang keempat yang perlu kita lihat yaitu gangguan bipolar. Gangguan bipolar atau penyakit mani depresi ada kelainan otak yang menyebabkan perubahan mood dan pergeseran yang tidak wajar pada tingkat energi dan aktivitas. Ada 4 jenis gangguan bipolar dalam tumbuh kembang anak, yang termasuk gangguan bipolar 1, gangguan bipolar 2, gangguan sikloptik atau yang biasa disebut dengan siklotimia, dan gangguan bipolar lainnya yang terkait baik secara spesifik maupun tidak. Penderita gangguan bipolar mengalami episode mood, perubahan pada tingkat aktivitas, energi, dan pola tidur serta perilaku yang tidak lazim. Anak-anak yang mengalami episode mania bisa merasa sangat melayang, memiliki banyak energi, dan mereka bisa menjadi lebih aktif daripada biasanya. Anak-anak yang mengalami episode depresi bisa merasa sangat terpuruk, tidak atau hanya memiliki sedikit energi, dan mereka bisa menjadi tidak aktif. Anak-anak yang memiliki kombinasi dari kedua sifat ini mengalami kedua gejala, baik episode mania dan episode depresi. Struktur otak, kelainan genetik, dan riwayat kesehatan keluarga dapat meningkatkan risiko gangguan pada anak yang satu ini. Gangguan bipolar tidak dapat disembuhkan dan bisa terus hadir dalam tumbuh kembang anak. Namun pengobatan tertentu bisa membantu meringankan gejala dan membantu anak mengendalikan perubahan moodnya dengan lebih baik. Gangguan yang kelima yang dapat kita lihat adalah Central Auditory Processing Disorder atau yang biasa disebut CAPD. CAPD disebut juga gangguan proses auditory, merupakan masalah pendengaran yang timbul saat otak tidak berfungsi sebagaimana mestinya. CAPD dapat mengenai orang di segala usia, tetapi biasanya dimulai pada masa kanak-kanak dan termasuk gangguan tumbuh kembang pada seorang anak. Anak-anak penderita CAPD menunjukkan masalahnya jelas sejak usia dini. Mereka bisa mengalami kesulitan merespon terhadap suara, menikmati musik, memahami percakapan, mengingat petunjuk yang diberikan, berkonsentrasi, dan membaca serta mengeja. CAPD bisa terjadi setelah masalah pendengaran yang berkepanjangan atau kerusakan pada otak seperti cedera kepala, tumor otak, atau stroke. CAPD juga bisa diturunkan dalam keluarga. Meskipun tidak ada obat penyembuh untuk CAPD,
Anak-anak bisa merasa lebih baik seiring waktu sebagaimana mereka belajar untuk mengatasi kondisinya. Yang keenam yang perlu kita lihat adalah gangguan cerebral palsy. Adalah kondisi di mana anak-anak memiliki kesulitan dalam perkembangan motorik anak untuk bergerak dan mempertahankan keseimbangan dan postur. Gejala gangguan tumbuh kembang anak dalam hal ini biasanya muncul selama masa taman kanak-kanak atau balita. Anak-anak biasanya mengalami kekurangan koordinasi otot, kekakuan otot, gerakan yang lambat, sulit berjalan, keterlambatan perkembangan, kemampuan berbicara dan sulit bicara, kejang, sulit makan. Mereka juga biasa mengalami sulit menelan dan menggenggam benda-benda seperti sendok atau krayon. Dalam beberapa kasus mereka bisa memiliki penyakit mulut, kondisi kesehatan mental, dan sulit mendengar atau melihat. Gangguan tumbuh kembang anak yang sifatnya serius ini bisa disebabkan oleh perkembangan otak yang tidak normal atau kerusakan pada otak saat masih dalam masa perkembangan. Anak-anak penderita ini membutuhkan perawatan jangka panjang. Obatan-obatan dan terapi digunakan untuk membantu meningkatkan kemampuan fungsional mereka, meredakan nyeri, dan mencegah komplikasi. Gangguan yang ketujuh yaitu conduct disorder. Adalah gangguan perilaku dan emosi yang terjadi pada anak-anak dan remaja. Sebenarnya gangguan emosi wajar terjadi pada anak dan remaja dan tidak mengganggu tumbuh kembang. Namun gangguan pada anak ini bisa dianggap sebagai conduct disorder jika berlangsung dalam waktu lama dan mengganggu kehidupan sehari-hari anak dan keluarga. Gejalanya bisa bervariasi, termasuk dalam perilaku agresif terhadap hewan atau orang lain seperti berkelahi, bullying, menggunakan senjata atau memaksa orang lain untuk melakukan aktivitas seksual, menggunakan alkohol atau narkoba, mencuri, memiliki rasa percaya diri yang rendah, mudah marah, melanggar peraturan. Gangguan emosional dan perilaku ini ada hubungan status sosial ekonomi yang rendah, kehidupan keluarga kurang harmonis, kekerasan pada masa kanak-kanak, cacat bawaan, gangguan kecemasan, dan gangguan mood dari anggota keluarga yang dekat. Pengobatan untuk jenis gangguan tumbuh kembang anak ini bisa berhasil jika dimulai sejak dini. Baik anak-anak dan keluarganya harus terlibat. Pengobatan ini biasanya terjadi dari obat-obatan dan terapi psikologi. Obat-obatan bertujuan untuk mengobati beberapa gejala serta penyakit mental lainnya seperti ADHD. Terapi atau konseling psikologi dalam membantu untuk mengekspresikan dan mengendalikan gejolak emosi seperti amarah. Orang tua juga bisa belajar cara membantu anak mengatasi masalah perilakunya. Itulah 7 gangguan perkembangan dan pertumbuhan pada seorang anak yang saya jelaskan secara umum, dan saya akan menjelaskan pengaruh keluarga terhadap perkembangan anak. Keluarga atau orang tua berfungsi untuk memastikan bahwa anaknya sehat dan aman, memberikan sarana dan prasarana untuk mengembangkan kemampuan sebagai bekal di kehidupan sosial, serta sebagai media dalam menanamkan nilai sosial dan budaya sedini mungkin bagi anak-anak mereka agar mereka bertumbuh dan berkembang dengan baik. Sekian dan terima kasih. Itulah materi yang dapat saya jelaskan, kiranya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.